IPA SMP kelas 7. Pengukuran, satuan, dan teknik pengukuran. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang besaran, mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang kita akan melanjutkan mempelajari tentang pengukuran, mengenai satuan dan teknik pengukuran. Yang pertama, satuan. Dalam melakukan pengukuran agar seragam, maka dianggap perlu untuk menetapkan suatu pembanding dalam pengukuran. Pembanding ini tetap, tidak berubah-ubah, dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Inilah yang disebut sebagai satuan baku. Satuan yang digunakan secara umum di mana saja. Namun, ternyata ada beragam satuan yang digunakan dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya, untuk mengukur panjang atau jarak, kita sering menggunakan satuan meter atau kilometer. Di luar negeri digunakan satuan inci maupun yard. Bahkan, zaman dahulu satuan yang digunakan adalah ukuran kaki manusia. Satuan yang tidak tetap, misalnya kaki, adalah satuan tidak baku. Jadi satuan ada dua jenis, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan yang tetap dan digunakan secara umum disebut sebagai satuan baku. Sedangkan satuan yang tidak tetap, tidak digunakan secara umum, disebut satuan tidak baku. Adapun untuk suhu, satuan yang sering kita gunakan adalah derajat Celcius. Namun ini bukan satuan standar dalam sains. Di negara subtropis sering digunakan satuan Fahrenheit dalam pengukuran suhu. Dalam sains, satuan suhu yang digunakan sebagai standar internasional adalah Kelvin. Perhatikan gambar suhu berikut ini. Ingatlah, pada pengukuran dengan menggunakan Kelvin, cara penulisan tidak menggunakan derajat. Seorang ilmuwan yang melakukan pengukuran perlu memiliki keterampilan mengubah satuan sesuai dengan satuan yang diakui secara internasional. Kata lain mengubah satuan ini adalah mengonversi. Misalnya, kita mengukur panjang suatu kertas adalah 32 cm dan lebarnya adalah 28 cm. Sementara kita diminta untuk menyatakan kedua besaran itu dalam satuan meter sebagai satuan internasional. Kita dapat menggunakan tangga konversi panjang untuk mengonversi atau mengubah satuannya, sehingga dapat diperoleh panjang dan lebar dalam meter. Perhatikan tangga konversi panjang berikut. Dari sentimeter ke meter dibutuhkan 2 anak tangga naik. Maka angka 32 cm dibagi 100, demikian pula angka 28 dibagi 100. Sehingga diperoleh panjang kertas itu 0,32 meter dan lebar 0,28 meter. Satuan massa, waktu, dan suhu pun dapat dikonversi seperti satuan panjang tadi. Sekarang mari kita belajar tentang teknik pengukuran yang benar. Pemilihan alat ukur sangat penting agar dapat memperoleh hasil percobaan yang akurat. Pengukuran pun perlu dilakukan dengan cermat agar hasilnya tepat. Apa saja yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran? Perhatikan hal berikut ini. 1. Selalu perhatikan bahwa alat ukur yang digunakan selalu pada angka 0 sebelum kalian mulai mengukur. 2. Pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Misalnya, jika mengukur suhu cairan,
Termometer ada di dalam cairan, bukan di atasnya. Juga tidak menyentuh wadah cairan. Bila mengukur waktu, stopwatch dinyalakan tepat pada saat percobaan mulai dilakukan dan dihentikan tepat pada saat percobaan telah selesai. Jangan lupa selalu catat pengukuran disertai satuannya. Gunakan simbol satuan yang benar. Hal lainnya yang harus diperhatikan saat melakukan pengukuran yaitu hindari kesalahan paralaks, di mana pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala benda terukur. Mata kalian perlu sejajar dengan pembacaan skala pengukuran. Apabila terjadi kesalahan paralaks, maka hasil pengukuran bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi dari yang semestinya. Perhatikan percobaan berikut ini. Ada 3 orang, A, B, C, yang melakukan pengukuran. Orang A membaca 18,2 terlalu rendah dari skala sebenarnya. Orang B membaca skala paling tepat, yaitu 20 tepat, dengan melihat sejajar dengan skala benda terukur. Orang C membaca 21,5 terlalu tinggi dari skala sebenarnya. Hal kelima yang harus diperhatikan untuk melakukan pengukuran yaitu segera mencatat hasil pengukuran. Jangan mengandalkan ingatan karena keterbatasan manusia mengingat. Yang keenam, cairan biasanya memiliki bentuk yang tidak rata atau cembung, sehingga dalam mengukur volume cairan, selalu bacalah skala pada sisi cembung cairan tersebut. Jika cairan cembung di bagian bawah, maka bacalah skala batas itu. Namun, ada cairan tertentu yang mencembung di bagian atas. Untuk cairan seperti ini, bacalah skala pada bagian atas. Perhatikan. Bacalah skala dari bagian bawah meniskus jika kurvanya mencembung ke bawah. Yang kedua, cairan mencembung ke atas. Bacalah skala dari bagian atas meniskus jika kurvanya mencembung ke atas. Itulah tadi mengenai satuan baku dan satuan tidak baku dan cara pengukuran. Berikut mari kita baca bersama sejarah pengukuran panjang. Sejarah pengukuran pertama kali dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi di Mesir, yakni pengukuran panjang dengan menggunakan satuan cubit, yaitu panjang lengan Raja Fir'aun dan 1 inci menunjukkan lebar ibu jari. Pada 800 tahun sebelum Masehi di Mesir dan Yunani, mulai digunakan satuan 1 kaki untuk mengukur panjang. Pengukuran dengan sistem ini berkembang terus ke Inggris dan negara-negara Eropa lainnya sejak tahun 1400. Namun banyak menimbulkan masalah karena ukuran tubuh yang digunakan tidak sama. Sistem metrik baru disahkan pertama kali di Prancis pada tahun 1799, di mana 1 meter sama dengan 1/10 juta kali seperempat jarak dari kutub utara ke kutub selatan. Di beberapa negara di Eropa masih dijumpai penggunaan ukuran kaki dan inci, terutama digunakan oleh orang-orang yang sudah tua. Mereka juga menggunakan satuan pound untuk berat. Adapun di Amerika digunakan satuan untuk panjang yaitu mil. Itulah tadi sejarah pengukuran panjang.